Ini bukan sekedar diskusi agama. Ini adalah potret telanjang bagaimana banyak orang berbicara tentang iman tanpa benar-benar memahami apa yang mereka ucapkan. Lebih parah lagi, keyakinan yang seharusnya sakral justru diperlakukan seperti obrolan warung. Dangkal, setengah paham, tapi penuh keberanian untuk menghakimi. Dan disinilah masalahnya dimulai. Bukan pada perbedaan agama, tapi pada kebodohan yang dibungkus rasa percaya diri. Bang Agus, kenalan diri dulu Bang. Abang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau mengutarakan apa? Aku nanya aja, Bang. Abang kan Protestan kan? Betul. Sebenarnya nggak ada Protestan, nggak ada. Saya Kristen gitu aja Bang. Kristen, artinya pengikut Kristus. Kristus itu adalah Mesias. Atau kalau bahasa Arabnya itu Al-Masih. Nah, yang pengen saya tanya itu, kalau Katolik kan, justru kalau yang saya lihat, kalau Katolik itu mereka satu, Bang. Kayak udah satu ajaran lah. Tapi kalau kayak Kristen itu kayak banyak beda cara, cara ibadahnya. Setiap gereja beda alirannya. Contohnya gimana? Contohnya kalau Kristen itu ada yang Pantekosta, ada yang bedanya di mana? Bedanya di mana? Dari beberapa temanku itu pernah kutanya, bedanya itu cara ibadahnya, ada yang hari Sabtu, ada yang hari Minggu. Apa itu cara ibadah? Contoh kalau misalnya cara nyanyinya itu ada yang kalau hal-hal seperti itu Bang, ya di dalam Islam pun beda-beda Bang. Bahkan Muhammad berkata bahwa umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Anda pernah dengar itu? Itu terucap langsung dari mulut Rasulullah. Pernah dengar? Ya, Oke. Berarti umat yang paling banyak pecahannya umat apa? Kalau yang umat lain saya nggak tahu sih. Langsung macet emang. Bang, tenang dulu Bang, tenang. Abang datang kemari membawa argumen bahwasanya kalau ajaran Katolik tuh satu, sementara kalau Protestan tuh banyak. Oke. Ya. Nah, dengan berargumen semacam itu, yang saya tangkap ya Bang ya, yang saya tangkap seolah-olah Anda mengatakan bahwa yang satu ajarannya itu benar. Kemudian yang ajarannya bukan masalah benar atau terus gimana? Terus ya makanya yang saya tanyakan itu permasalahannya ada di mana gitu. Permasalahannya. Cara ibadahnya, contoh kayak gini lah. Saya buat pertanyaannya. Misalnya cara ibadahnya orang Kristen itu apa memang diatur dalam Alkitab atau itu cuma aturan gereja aja? Apa itu ibadah, Bang? Ya kan biasa kalau ditanya ke, saya nggak tahu ya kalau makanya banyak orang seperti ini teman-teman. Begini Bang, yang Abang udah sering nonton channel saya tuh baru-baru ini aja. Beberapa kali sih. Baik, mungkin Abang nggak dengar apa yang begini Bang. Banyak orang bertanya, tapi dia nggak ngerti apa isi pertanyaannya itu. Contoh, Anda tadi bertanya kepada saya tentang perbedaan cara ibadah. Pertanyaan saya kepada Anda yang mengajukan pertanyaan tentang cara ibadah, Anda ngerti nggak apa itu ibadah? Ibadah itu prosesi kita untuk menyembah Tuhan sih. Nah, makanya kalau seperti ini, makanya kita itu nggak pernah ketemu, Bang. Jadi begini, saya kasih tahu kepada Anda, ibadah itu bukan bahasa Indonesia aslinya, Bang. Itu diambil dari bahasa Arab, dari kata a'bud, ya'budu. A'bud dari kata abdu, penghambaan diri. Itu definisi ibadah, Bang. Ibadah artinya perhambaan diri. Begitu, Bang.
Kalau yang Anda tanyakan itu sebenarnya bukan tata cara ibadah. Yang Anda tanyakan itu tata cara persekutuan. Jadi Anda harus bisa bedakan mana itu ibadah, mana persekutuan. Kalau yang Anda maksud itu datang hari tertentu, kumpul sesama seiman, itu di dalam bahasa, di dalam Alkitab disebut persekutuan atau eklesia. Itu asal usul kata gereja itu dari situ, Pak. Nah, tetapi kalau Anda bertanya tentang ibadah, ibadah itu artinya penghambaan diri. Bagaimana cara menghambakan diri? Ya dengan cara melakukan apa yang dia suruh. Contoh nih Bang. Disuruh jangan engkau mencuri, lalu dilaksanakan tidak mencuri. Itu ibadah itu. Baru contoh lagi dikatakan untuk misalnya nih, misalnya kamu harus menolong sesama manusia. Misalnya ada orang miskin, begitu, terus dia tidak punya makan, terus kita beri dia makan. Nah, itu yang dimaksud itu. Penghambaan diri itu. Berbakti. Begitu. Kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau tata caranya persekutuan beda-beda ya nggak masalah. Mau jingkrak boleh, mau hening boleh, nggak masalah, Pak. Tidak ada hal yang esensial kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, kan? Tetapi kalau Anda mengatakan itu masalah, bagaimana dengan umat muslim yang terpecah menjadi 73 golongan? Dan satu golongan saja yang masuk surga, yang lain masuk neraka semua. Betul nggak? Ya, aku nanya aja sih Bang, karena kenapa aku tanya sampai ibadahnya itu. Beberapa kali nanya teman Kristen sih jawabannya sering gitu, ya lagi ibadah. Nah, Bang, jangan diulangin, itu. Bang, jangan diulangin. Barusan tadi saya ngomong, Bang. Aduh, memang saya ngomong apapun gak didengar ya. Bang, tadi sudah saya bilang, Bang, yang Anda maksud bukan ibadah, Bang. Yang Anda maksud persekutuan. Astaga, udah dijelasin berbusa-busa juga. Memang berat. Bang, Anda bisa bedakan nggak persekutuan dengan ibadah? Bisa bedakan? Gini Bang, kalau orang datang ke satu bangunan tertentu, lalu di sana mereka melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, itu artinya persekutuan. Yang bikin itu ibadah adalah orang-orang awam. Entah itu orang Islam, entah itu orang Kristen, sama aja. Makanya ada istilah ibadah hari ini. Hari ini kita selesai ibadah. Nah, kalau selesai ibadah itu bahaya, Bang. Gimana? Kalau ada istilah di dalam Alkitab, hari ini kita berhenti beribadah, artinya hari ini kita berhenti menghambakan diri kepada Tuhan. Itu yang dimaksud Bang, persekutuan. Masih nanti diulangin lagi sama dia. Memang berat ini ya saudara-saudara ini. Makanya Bang, kalau Anda mendengar ya, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi begini. Tidaklah kami ciptakan jin dan malaikat illa liya'budun. Yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, tidaklah diciptakan jin dan malaikat kecuali untuk beribadah kepadaku. Anda tahu nggak ayat itu? Tahu aja Bang ya. Tahu nggak ayat itu? Tahu. Artinya seorang muslim itu diciptakan hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Nah masalahnya Anda ngerti nggak ibadah itu apa? Nah banyak orang di dalam pikirannya ibadah itu adalah kegiatan memasuki bangunan tertentu. Makanya Bang, bahasa-bahasa di dalam Al-Quran dan Alkitab itu sering tidak sama dengan bahasa-bahasa di pasar, di tengah-tengah orang awam. Itulah yang membuat debat agama ini sering terdebat kusir. Karena orang yang berdebat tuh orang yang gak paham gitu loh. Sama-sama gak paham. Yang Islam ada pihak-pihaknya, yang Kristen juga sama. Ya, Begitu. Makanya jangan gini loh.
Kalau dua orang penjual bakso jangan berdebat soal bagaimana operasi teknik yang baik pasang ring jantung. Karena dua-duanya orang awam, dua-duanya orang yang tidak berkompeten. Begitu. Janganlah seorang muslim awam berdebat dengan seorang Kristen awam. Dua-duanya tidak berkompeten. Begitu. Makanya di channel ini itu bukan membahas hal-hal yang dipahami oleh orang awam, tetapi hal-hal yang dimaksudkan oleh penulis Al-Quran maupun penulis Injil tersebut. Begitu, Bang. Abang nangkep nggak dengan yang saya utarakan? Oke, apa tujuan Anda diciptakan? Sebentar, apa tujuan Anda diciptakan? Untuk beribadah kepada Oke, Allah. kalau Anda tidak beribadah, berarti Anda telah mengalami disfungsi penciptaan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, apakah sekarang Anda sedang beribadah? Kalau beberapa pengertiannya itu ibadah bukan cuma nanti sholat juga kan. Nah, Channel itu yang platform saya kita maksud, ibadah, Bang. ya. Itu yang saya maksud. Kalau di dalam pikiran orang awam, ibadah itu ya begini. Itu di dalam orang Islam yang awam. Sama di dalam kepala orang Kristen yang awam, ibadah itu pergi ke gereja itu. Tetapi jadi pengertian, kalau di Kristen tetapi itu pengertian nggak ibadah yang harus sebenarnya ke bukan gereja itu. Ke Begitu. gereja itu nggak wajib ya. Tidak dikatakan wajib, Bang. Dikatakan jangan engkau, ada ayatnya di dalam Alkitab nih ya, saya kasih tunjuk. Di dalam Alkitab ada ayat yang berbunyi, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, kata pertemuan itulah, Bang, yang diterjemahkan jadi ibadah. Sebentar ya. Saya kasih tunjuk dulu ayatnya. Nih ya, saya kasih tunjuk. Ini banyak orang-orang nggak paham nih, Bang ya. Siap. Itu tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10:25 ya, Bang ya. Saya harus ajarkan ini supaya orang-orang mengerti. Oke. Saya balik dulu ya, Bang ya, layar saya, Bang ya. Oke, sudah kelihatan di sini, Bang. Nah, ini asal usul yang disalahpahami orang jadi kata ibadah ini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Nah, ini pertemuan. Nah, di dalam terjemahan jadi pertemuan ibadah. Nih, kalau di dalam terjemahan yang lama, janganlah kita undur daripada berhimpun bersama-sama. Sebagaimana biasa setengah orang berbuat. Nih, kalau dalam terjemahan-terjemahan yang lain ya, saya kasih contoh terjemahan. Nah, ini terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita. Kata persekutuan ini nanti akhirnya jadi gereja ini. Kalau kita lihat ya dalam bahasa aslinya ya. Jangan berhenti daripada berhimpun. Nah, kata berhimpun ini, Bang, 1997. Kita klik. 1997. Nah, ini. Kelihatan? Iya. Nih, ini asal usul kata gereja nih. Berkumpul. Tuh, Bang. Seperti itu. Jadi sebenarnya kata-kata ibadah kita hentikan itu sebenarnya kata-kata orang-orang awam, Bang. Itu bahasa orang-orang awam. Dan banyak pendeta dan banyak ustadz sudah ketularan. Iya, Bang. Makanya begini, banyak orang, Bang, entah itu ustadz, entah itu benar, banyak mereka itu sebenarnya kurang mengerti maksud yang ditulis di dalam kitab suci itu. Makanya kalau ada istilah hari ini kita berhenti beribadah,
Ya, untuk orang awam ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa yang biblikal, bahasa-bahasa yang dimaksud dalam agama Islam dan Kristen, itu bahasa yang berbahaya. Ibadah itu nggak bisa berhenti. Ibadah itu 24 jam dia sifatnya. Ya Gitu kalau lah. kita emang nggak ibadah nggak harus sholat, cuman maksudnya kan yang saya bilang tadi itu sering yang malah saya dengar itu dari Kristen. Contoh, ya hari ini aku ibadah kayak gitu. Jadi ibadah bagi mereka itu kayak hanya ke gereja saja, makanya bukan Nah, ibadah. makanya itu pun yang dipahami oleh orang Islam juga sama, Bang. Kebanyakan juga begitu. Seperti itu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau hanya itu? Itu aja sih Bang, cuma mau diskusi aja. Oke. Nah, sekarang Bang, yang saya maksudkan kepada Anda begini, Bang. Saya mau tanya sama Anda, perihal perbedaan-perbedaan ini, Bang. Muhammad pernah berkata bahwa umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan 72 golongan itu masuk neraka, betul? Jadi gini, kalau saya belum terlalu paham maksudnya itu. Cuman yang setahu saya, orang Muslim pun bahkan dibilangnya itu bakal ke neraka dulu. Tapi untuk membersihkan dosa-dosanya dan setelah itu semua yang Muslim pasti akan masuk surga. Itu sepengetahuan saya, Bang. Coba tunjukkan hadisnya. Kalau hanya sepengetahuan itu nggak boleh, Bang, dalam diskusi. Anda harus menunjukkan dalilnya. Cuman saya Silakan. nggak siap itu. Hari itu Bang, nggak bisa siap. Oke lah, besok saja naiknya kalau udah setiap siap musim. ya. Siap. Naiknya besok kalau udah siap. Baik. Terima kasih, Bang. Selamat malam. Maaf ya Bang. Ya. Ayo silakan yuk yang lain ya. Jadi teman-teman, saya memang memberitahu hal-hal yang biblikal dan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Cuman orang-orang awam itu memang banyak terpukul memang. Tapi nggak apa-apa, itu namanya proses. Makasih Kawin. Makasih. Jadi teman-teman, di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, itu dikatakan kebanyakan orang awam ketimbang orang-orang yang mengerti. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Sungguh lebarlah dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan itu berbondong-bondong orang yang masuk ke sana. Tetapi sempit dan sesaklah jalan yang menuju pintu yang menuju kepada hidup, dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya, ya. Percakapan tadi dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, perbedaan dalam kekristenan. Katolik dianggap satu, sementara Protestan dianggap banyak aliran. Pertanyaan klasik yang sering diulang oleh banyak orang, seolah jumlah perbedaan itu bisa menjadi ukuran kebenaran. Namun, sejak awal arah berpikir ini sudah bermasalah. Kenapa? Karena ia berangkat dari asumsi, bukan pemahaman. Edis langsung menangkap ini. Ia tidak terpancing untuk menjelaskan perbedaan denominasi. Ia justru membedah cara berpikir lawannya, karena yang perlu diluruskan bukan jawabannya, tapi kerangka berpikirnya. Ketika lawan bicara menyebut perbedaan ibadah, Edis langsung menghentikan dan mengoreksi. Apa yang kamu maksud dengan ibadah? Dan disinilah titik runtuhnya argumen tersebut. Jawaban yang muncul, ibadah adalah proses menyembah Tuhan. Terdengar benar, tapi sebenarnya dangkal. Itu definisi umum, bukan definisi konseptual. Edis lalu masuk lebih dalam. Ia mengurai bahwa kata ibadah bukan sekedar istilah modern, tapi memiliki akar makna penghambaan diri. Ini bukan sekedar perbedaan istilah, ini perbedaan level pemahaman. Karena jika ibadah adalah penghambaan diri, maka ia tidak bisa dibatasi oleh tempat, waktu, atau ritual. Ibadah bukan sekedar pergi ke gereja, ibadah bukan sekedar aktivitas mingguan, ibadah adalah cara hidup. Dan disinilah kritik mulai menampar keras. Karena realitasnya, baik di kalangan Kristen maupun Muslim, banyak orang telah mereduksi ibadah menjadi rutinitas formal. Mereka merasa sudah beribadah ketika datang ke tempat ibadah, seolah-olah setelah itu mereka bebas dari kewajiban spiritual. Padahal jika ibadah itu penghambaan diri, maka ketika kamu menolak mencuri, itu ibadah. Ketika kamu menolong sesama, itu ibadah. Ketika kamu hidup dalam kebenaran, itu ibadah. Artinya, ibadah tidak pernah berhenti. Dan ketika seseorang berkata, hari ini saya sudah selesai ibadah, sebenarnya tanpa sadar ia sedang mengatakan, hari ini saya berhenti menghambakan diri kepada Tuhan.
Ini bukan sekedar salah ucap, ini kesalahan konsep yang fatal. Edis dengan tegas menunjukkan bahwa kesalahan ini bukan hanya milik satu agama, ini penyakit umum, penyakit orang awam yang merasa paham padahal tidak. Disinilah diskusi naik level. Dari sekedar tanya jawab menjadi kritik terhadap mentalitas. Karena masalahnya bukan pada perbedaan denominasi, masalahnya adalah orang yang tidak memahami konsep dasar tapi tetap merasa layak untuk berdebat. Dan disinilah analogi yang digunakan benar-benar menghantam. Dua penjual bakso berdebat tentang operasi jantung. Dua-duanya bicara panjang lebar, dua-duanya mungkin percaya diri, tapi satu hal pasti, dua-duanya tidak kompeten. Inilah gambaran banyak debat agama hari ini. Orang yang tidak memahami Alkitab berdebat dengan orang yang juga tidak memahami Al-Quran. Yang satu membawa potongan informasi, yang satu membawa asumsi. Dan akhirnya, yang terjadi bukan pencarian kebenaran, tapi pertarungan kebodohan. Lebih jauh lagi, Edis membalik logika yang digunakan lawannya. Jika perbedaan dianggap sebagai masalah dalam kekristenan, lalu bagaimana dengan Islam yang juga memiliki banyak golongan? Bukankah dalam tradisi Islam sendiri disebutkan adanya perpecahan hingga puluhan golongan? Artinya apa? Perpecahan bukan bukti kesalahan ajaran. Perpecahan adalah bukti keterbatasan manusia dalam memahami ajaran. Ini poin yang sangat penting dan sering diabaikan. Karena banyak orang mengira bahwa kesatuan eksternal adalah tanda kebenaran, padahal sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Manusia selalu berbeda dalam memahami sesuatu, bahkan terhadap kebenaran yang sama. Dan di titik ini, diskusi berubah menjadi refleksi yang lebih dalam. Bahwa problem utama bukan pada agama, tapi pada manusia yang tidak mau belajar dengan serius. Ketika ditanya soal dalil, jawabannya saya tidak tahu. Ketika diminta dasar, jawabannya yang saya dengar begitu. Ini bukan iman, ini ikut-ikutan. Dan iman yang dibangun di atas ikut-ikutan tidak akan pernah kuat menghadapi pertanyaan. Itulah sebabnya Edis menolak diskusi tanpa kesiapan. Karena debat bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling kuat dasar argumennya. Jadi sebelum kamu bertanya tentang iman orang lain, tanya dulu pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar paham apa yang kamu yakini? Atau kamu hanya mengulang apa yang kamu dengar? Karena dunia ini tidak kekurangan orang yang beragama. Yang kurang adalah orang yang mengerti agamanya. Dan selama orang-orang yang tidak paham masih terus berbicara seolah-olah mereka tahu, maka satu hal yang pasti akan terus terjadi. Kebenaran akan tenggelam dan kebodohan akan terus terdengar paling lantang.